هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran. Pada pagi kali ini insyaallah kita akan membahas ayat 11 dan 12 dari surat Al-Baqarah, masih berkaitan dengan orang-orang munafikin. Sebagaimana di kertas yang telah kita bagikan, mungkin tidak semua dapat ya. Hanya sekitar 70 sekian kertas. Di sana tercantum beberapa dua ayat dan juga tafsirannya dengan terjemahannya, insyaallah mempermudah kita untuk memahaminya. Kita mulai dari firman Allah Ta'ala, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Kita akan mempelajari dua ayat ini yang di dalamnya terkandung bagaimana tingkah dan karakter orang-orang munafik baik di zaman Nabi, lebih-lebih di zaman sekarang. Dan orang-orang munafik ini mereka yang kita maksud munafik secara akidah, yaitu zahirnya Islam, zahirnya seragam, zahirnya namanya nama seperti nama-nama Islami, tetapi batin mereka membenci Islam, syariatnya dan juga kaum muslimin, merugikan dan menyakitkan hati kaum muslimin, walaupun mereka itu zahirnya muslim. Dan Rasulullah SAW tidak membunuh mereka, tidak membunuh orang-orang munafikin, karena madarat membunuh orang-orang munafikin lebih besar. Ya, madarat membunuh orang-orang munafikin itu lebih besar. Dan jihad melawan orang-orang munafikin adalah jihadul ilm. Ya, bukan jihadul qital, yaitu qatal membunuh, bukan, tetapi jihadul ilm. Jadi jihad melawan orang-orang munafikin adalah dengan cara berjihad dengan ilmu. Mereka tidak bisa dikalahkan dengan pembunuhan. Karena kalau mereka dibunuh justru akan menjadi fitnah lebih besar lagi bagi kaum muslimin. Melainkan mereka ini dilawan dengan ilmu, dengan penyebaran ilmu syar'i yang sesuai dengan kitabullah dan sunnati rasulih, dan sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Kalau kita berusaha mengalahkan orang-orang munafikin tidak dengan hal tersebut, itu tidak dengan dalil yang sahih dan pemahaman yang benar, maka tidak akan bisa. Yang justru tidak sedikit dari orang-orang yang hafal juga Al-Quran, juga tahu tentang Al-Quran, bisa berbahasa Arab dan lebih fasih daripada kita.
dan gelarnya tinggi. Bisa bahasa Inggris tetapi menyesatkan umat dengan kemunafikannya. Karena apa? Tidak mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu khairul quruni qarni. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku ini, yaitu para sahabat. Kemudian setelah para sahabat dan setelah para sahabat, yaitu generasi salaf. Ketika seseorang tidak mengikuti jejak salaf, maka tidak bisa orang-orang seperti ini melawan orang-orang munafikin. Bahkan melawan orang-orang kafir pun tidak bisa. Ya, tidak bisa. Walaupun semua berkumpul. Ya, jadi orang-orang kafir ini mereka sebenarnya bukan karena mereka kuat bisa menguasai perekonomian kita misalnya. Lebih kaya dari kita bukan karena mereka itu kuat, tapi karena kitanya yang belum memperbaiki akidah dan juga ibadah kita. Kata Allah Ta'ala, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Dan bila dikatakan kepada mereka, yaitu bila dikatakan kepada orang-orang munafikin ini, la tufsidu fil ard, janganlah kalian merusak, membuat kerusakan di muka bumi. Ya, kata mereka, qalu, mereka malah menjawab, membalas, innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang berbuat perbaikan, mengadakan pembaikan atau perbaikan. Kita bahas benar-benar tafsirnya insyaallah. Wa idza qila lahum, jika dikatakan kepada mereka. Lafal ini sudah lihat, wa idza, lafal idza artinya jika. Dan ketika ada jika ini berarti menunjukkan tidak hanya terjadi di masa lampau, tapi kapanpun itu, jika mereka dikatakan begini, maka mereka akan menjawab begitu. Atau yang semodel dengan ini, idza qila lahum, qila ini fi'il madhi majhul, tidak disebutkan siapa subjek atau pelakunya. Jika dikatakan kepada mereka, siapa yang mengatakan kepada mereka? Siapa aja, siapapun itu yang mentahdzir mereka, mengatakan kepada mereka, mencegah mereka, memperingatkan orang dari mereka. Qila lahum, dikatakan kepada mereka, itu orang-orang munafik. Apa kalimatnya? La tufsidu fil ard. Wahai orang-orang, la tufsidu fil ard, janganlah kalian merusak di muka bumi. Ya, la tufsidu fil ard. Kita pelajari kalimat la tufsidu fil ard ini. Jadi jangan, la tufsidu, kalian merusak, fil ard, di atas bumi ini. Dari kata afsada yufsidu, kerusakan, berbuat kerusakan atau merusak. Fasad, kerusakan. Ya, jadi ada fasad, kerusakan, ada ifsad, membuat kerusakan, ada mufsid, orang yang berbuat kerusakan. Kata Allah Ta'ala, wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu siapa yang merusak dan siapa yang membuat perbaikan. Ya, itu perihal tentang masalah anak yatim, tetapi ini umum. Allah tahu siapa saja dai yang menghendaki perbaikan, dan tahu siapa saja dai yang menghendaki perusakan. Dan Allah Maha tahu siapa dai yang memang tadinya pengen mengadakan perbaikan, tapi kemudian terkena fitnah dunia, akhirnya mengadakan perusakan. Ya, sebagaimana ada juga lulusan doktor dari Saudi, ya, kemudian tadinya ketika disertasinya mungkin berkaitan dengan kesesatan salah satu aliran dalam Islam, tapi ketika sudah lulus kemudian menyandang gelar dan kemudian mulai disanjung-sanjung di tanah air ini, setelah itu malah apa? Malah membela aliran tersebut dan bahkan membela Syiah juga. Dan ketika Ahlus Sunnah kemudian muncul di hadapannya, dia sangat antipati. Ya, ada yang seperti itu. Kenapa? Tadinya benar, ngomongnya tadi benar, tapi kemudian terfitnahkan dunia. Bisa saja karena uang, bukan bisa saja, biasanya karena uang. Ya, akhirnya kena perangkap fitnah dunia itu. Ya, makanya jangan kira kalau misalnya sudah menjadi dai kemudian terkenal itu enggak ada fitnah. Justru lebih besar, yang mana fitnah tersebut tidak kuat ditopang oleh orang-orang awam.
maka lebih besar fitnahnya. Baik harta, wanita dan seterusnya. Ya. Fasad, kerusakan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan masalah-masalah kerusakan di lautan dan di darat ini. Di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan di surat Ar-Rum, Allah taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr." Telah nampak, telah muncul kerusakan fil barri wal bahr, di darat dan di lautan. Rusak itu darat dan lautan. Kalau lautan udah rusak, pasti daratnya lebih rusak. Itu yang kita lihat di Jakarta kalau kita lihat. Rusak lautan. Kenapa? Penuh minyak. Kenapa kok kayak gitu? Ada minyak, kotoran, ya pembuangan limbah dari Sungai Ciliwung dan seterusnya. Kenapa ada kerusakan seperti ini? Bukankah ketika tahun 80-an dulu ya, 90-an enggak separah inilah. Ya tahun 90-an memang Ciliwung udah kotor benar, tapi ya tentu dibandingkan sekarang ya lebih parah sekarang gitu kan. Kenapa? Kerusakan-kerusakan daratan dan juga lautan. Yang tidak rusak yang apa? Yang tidak rusak, Pak. Langit enggak bakal rusak. Enggak bakal rusak dia. Sudah Allah jaga kok. Di surat Al-Mulk coba lihat. Farji'il basar hal tara min futur. Ada enggak? Lihat ke langit. Apakah ada retak gitu? Ya koyak gitu. Terus awannya itu hitam bukan karena mau hujan, tapi hitam karena limbah atau hitam enggak bisa. Allah jaga itu. Tsumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaika al-basar khasi'an wa huwa hasir. Lihat lagi tuh langit, enggak bakal ada keretakan. Tapi kalau darat, bar dan juga bahar bisa hancur, bisa rusak. Kenapa? Kenapa rusak? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Rusak bukan murni langsung karena Allah begitu saja, melainkan ada sebab manusiawi, bima kasabat aydin nas. Karena apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Ya. Berarti kerusakan-kerusakan di bumi ini dari manusia itu sendiri. Demi kepuasan manusia itu sendiri, terutama kalau di zaman sekarang kepuasan para kapitalis. Jelas itu. Ya. Lah, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah adanya kerusakan di daratan dan di lautan. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, untuk agar Allah taala membuat mereka merasakan efek dari sebagian dari apa yang mereka perbuat. Nih lihat nih, gara-gara antum nih jadi susah banyak orang. Ya. Gara-gara riba ini banyak di mana-mana macet. Allah, kita lihat bulan-bulan sekarang. Ya, kalau dulu ya wajar berapa tahun belakangan macetnya itu pas pagi atau sore, pergi kantor atau pulang kantor. Sekarang orang lagi pada ngantor pun tetap aja macet sudah jalan. Kenapa? Ya riba, karena riba, kadzib, gharar dan seterusnya dari penyimpangan-penyimpangan muamalah dalam Islam. Ya, baik yang konvensional maupun yang banyak yang berlabel syariah tapi tetap memakai seperti itu gitu ya. Nah, sehingga orang-orang mereka enggak belajar, enggak nyari ilmu tentang fikihnya, enggak tahu, enggak bertafaqquh fid din, kemudian mereka mengadakan transaksi-transaksi karena apa? Tergiur, pengen punya mobil, pengen punya motor, pengen punya rumah, pengen punya ini, pengen punya itu, tapi dengan cara ngutang dulu. Ya, biarin yang penting saya ngutang, biarin yang penting saya punya, biarin ngutang. Biarin tiap bulan saya sisihkan 50% buat bayar utang. Tersiksa itu bertahun-tahun. Ya. Akhirnya apa? Semua punya motor. Satu rumah 2 motor. Atau satu rumah 2 mobil. Padahal orangnya cuma 3. Ya. Pergi kerja, pulang kerja, atau jalan-jalan, foya-foya dan seterusnya. Ya. Kalau misalnya kita mau cek satu persatu misalnya ya. Cek satu persatu orang-orang yang lalu lalang di jalan. Mobil-mobil semua itu. Mobil pribadi, cek semua itu. Apakah yang mereka jalan kenapa? Rata-rata sepertinya bukan karena kepentingan akhirat. Yakin? Coba aja tanya. Stopin semua mobil di jalan. Pak, sampean mau kemana? Oh, saya mau ke diskotik. Sampean mau kemana? Saya mau ke tempat biliar. Sampean mau kemana? Saya mau ke ini, mau ke itu, mau ke itu.
Kalau orang tuanya kayak gitu, jangan heran anak mudanya minta motor, minta mobil. Dulu ketika mungkin antum sekolah, boro-boro punya motor, punya sepeda aja itu udah keren tuh. Bermerek udah dipandang oleh ikhwan dan akhwat di sekolah tersebut, ya kan? Tapi masya Allah sekarang, ya, diantar ojek aja diejek sama temen. Ya. Dan yang keren punya motor, ya, motor bagus, yang buat balapan bagus. Anak kalau misalnya ke sini Pak jam 3 atau jam 3.15 atau sekitar itu, lewat taman mini, ya, di jalan yang panjang itu. Kalau malam Sabtu atau malam Ahad itu sering ada trek-trekan di situ. Ratusan anak muda Pak ngumpul di situ. Rusak gak ini sebenarnya? Kerusakan ini, zaharul fasad. Kerusakan bukan hanya sekadar kerusakan tambang, gunung, lautan, sungai. Moral pun rusak disebabkan apa? Bima kasabat aydin nas, karena tangan-tangan kita juga gitu loh. Kalau misalnya kita melihat kerusakan dari sektor atas pemerintahan, bawahan rusak, kenapa bisa begitu? Bima kasabat aydin nas, karena tangan-tangan kita juga. Kita mau benerin dulu diri kita, itu loh. Karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itulah yang berusaha untuk merubahnya dulu, baru Allah taala akan bantu sampai benar. Ya. Untuk apa? Liyudziqahum ba'dal ladzina amilu, untuk supaya mereka ngerasain ini akibat dari perbuatan kita sendiri, akibat dari ulah kita sendiri. Ya. Maka ketika kita tahu teman-teman kita transaksi riba, ya, kemudian minjem dengan adanya bunga, kita katakan mereka, ya akhi, inilah yang membuat banyak orang rugi, inilah yang membuat macet jalan ini sebenarnya ini. Enggak bakal bisa di stop macet jalan itu, enggak bakal bisa. Kemudian di sensus penduduk yang bukan penghuni Jakarta asli enggak boleh tinggal di Jakarta. Habis ini masjid, ya kan? Ini enggak ada, cuma siapa warga aslinya? Enggak mungkin dan enggak bakal mungkin. Hancur perekonomian kalau kayak gitu. Dibatasin pun enggak berani. Ya, jangankan kayak gitu. Yang ilegal dari luar negeri juga banyak yang masuk. Gimana tuh? Susah. Enggak bisa dibendung hal kayak gini. Nah, terus gimana caranya? Ya solusinya jelas, solusinya hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Diri kita dulu benahin, keluarga kita, qu anfusakum wa ahlikum nara, baru kemudian bertahap zaman ke zaman akan semakin menyebar dakwah ini. Pelan-pelan. Ya, ketika kita melihat kesesatan itu konsisten menghancurkan dan menggerogoti kebenaran berzaman-zaman, maka kita enggak bisa menyembuhkan dengan sejenak. Tapi juga menyembuhkan harus dengan berlarut masa. Rasulullah SAW pun berdakwah itu tidak langsung sering jadi gitu, enggak. Butuh proses waktu. Butuh proses dan waktu yang tidak sedikit. Lihat Nabi Nuh alaihissalam. Berapa ratus tahun beliau berdakwah, bahkan untuk anaknya sendiri beliau Allah Ta'ala tidak memberi anaknya hidayah. Nah terus gimana berarti sekarang nih? Berarti sekarang usahakan dirinya perbaiki, kemudian minta sama Allah Ta'ala hidayah untuk kita dan kaum muslimin. Ini kerusakan, dan kerusakan ini biasanya disebabkan orang-orang munafik. Dan pada akhirnya kata Allah Ta'ala, liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu, supaya mereka, kalau bahasa kita supaya nyahok mereka gitu, supaya ngerasa tuh akibat dari perbuatan mereka, la'allahum yarji'un, agar mereka apa? Rujuk, taubat kepada Allah. Ketika Jakarta ini ditimpa musibah yang uzma, yaitu besar musibahnya, yaitu dikangkangi oleh orang kafir dan orang-orang munafik juga banyak yang menjadi oportunis, maka sebenarnya ini musibah. Lah terus gimana caranya? Gimana caranya supaya bisa berubah? Kita la'allahum yarji'un. Kalau kita ini musibah, maka rujuk kembalilah kepada Allah dengan cara memperketat ibadah kita dan memperkuat akidah kita, bukan sekadar bersatu dalam keanekaragaman akidah. Itu enggak bisa, Pak. Yakin deh. Coba aja. Cuman angat-angat sementara saja. Karena ketemu dengan common enemy saja. Entar hilang lagi, cerah berat lagi.
Kenapa? Karena hati nggak bersatu. Akidahnya beda-beda. Yang satu benar akidahnya ikhlas, yang satu munafik karena pengen nyari kesempatan ini nama saya biar terangkat nih. Ya, wa na'udzubillah. Kemudian al-fasad perlu kita ketahui, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, la tufsidu fil ard, janganlah kalian membuat kerusakan di bumi. Fasad, kerusakan itu ada fasadun fil ardi, untuk buminya yang dirusak, atau kerusakan untuk penghuni buminya, atau kerusakan bumi dan penghuninya. Ya, jadi ada fasad, merusak bumi itu sendiri ada. Ya. Kenapa kok bumi dirusak dengan apa? Bumi itu dirusak dengan apa? Dengan sebab maksiat. Bumi itu rusak dengan sebab maksiat. Buktinya apa? Apakah ada dalilnya bahwasanya bumi ini, hal-hal gejolak di bumi yang rusak ini disebabkan maksiat? Apakah ada buktinya dari Allah dan Rasulnya? Ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ard." Seandainya penduduk negeri-negeri ini mereka beriman dan bertakwa, benar tuh. Beriman dan bertakwa, lafatahna 'alaihim, kami akan membukakan buat mereka, atas mereka barakat, berkah-berkah. Berkah ini kan nanti lawannya kerusakan. Maka kalau kita punya barang cepat rusaknya itu berarti kurang berkah itu berapa itu? Kurang berkah barangnya. Kita punya barang enggak puas-puas kita pakai itu barang, berarti enggak berkah itu barang tuh. Ya, punya mobil satu enggak puas, beli mobil yang kedua. Padahal enggak butuh mobil kedua. Enggak berkah itu berarti itu. Ada masalah itu berarti itu. Kemudian barakat, berkah-berkah dari minas samai wal ard, dari langit dan dari bumi. Subhanallah. Ini berkah alam. Dan pada asal ini Indonesia ini Allah Ta'ala berkati dengan berbagai macam barang tambang, minyak dan seterusnya. Antum lihat kalau misalnya di Arab Saudi atau di tanah Arab, ya, atau di tanah Arab atau Persia sekitarnya, padang pasir itu, kelihatan zahirnya, cuman gitu doang. Angin, debu udah selesai. Sama kaktus udah nggak ada apa-apa lagi. Sama bob atau binatang-binatang pada pasir. Tapi kalau ditambangkan, digali ke dalam, ternyata mengandung minyak yang luar biasa. Makanya sedang dikejar-kejar oleh orang-orang yang mencari dunia. Indonesia apakah lebih kaya dari mereka? Sebenarnya iya. Indonesia itu minyaknya bawah tanah dan atas tanah. Iya atau tidak? Indonesia minyaknya di bawah tanah ada nggak? Ada minyak kita punya. Alhamdulillah. Atas tanah pohon sawit. Kita punya minyak banyak gitu kan. Itu baru masalah minyak. Belum barang-barang berharga lainnya. Emas misalnya. Dan emas terbaik konon dari Papua. Dari seluruh jenis emas. Kita punya banyak. Tapi kenapa kok jadi rusak? Kenapa jadi rusak? Kenapa sekarang desa-desa pun banjir? Kenapa? Padahal dulu asing kita menemukan desa itu banjir aneh tuh. Sekarang biasa desa banjir. Jakarta banjir, itu bukan hal yang ini, malah justru harus banjir kayaknya, emang udah rutin ya. Kalau enggak banjir enggak seru kayaknya, enggak ada berita, wartawan nganggur gitu kan. Nah, kenapa kok kayak gitu? Karena kurang beriman dan kurang bertakwa, berkahnya kurang. Ya. Ada hujan, bukannya bilang Allahumma shayban nafi'a, malah biasa kita ya hujan, Masya Allah, ya kan? Enggak tahu sunnahnya, enggak diucapkan banyak dari kaum muslimin. Tapi kemudian kata Allah, walakin kadzabu, tetapi mereka malah justru mendustakan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, akhirnya kami hukum mereka, kami siksa mereka disebabkan apa yang telah mereka lakukan. Jadi kerusakan demi kerusakan ini sebabnya adalah kita juga gitu loh. Musibah demi musibah sebabnya adalah kita juga, agar kita ngerasain tuh akibat dari perbuatan kita. Ya, agar kita merasakan akibat dari perbuatan kita, dan itu Allah tujukan untuk kebaikan juga ternyata. La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita udah ditegur sama Allah taala. Dari segi atas kita udah terhinakan dengan ini. Dari segi masyarakat rakyat, lihat moral anak muda. Ya. Lihat mereka-mereka yang tidak salat subuh berjamaah atau bahkan tidak salat subuh, naudzubillah. Ya.
Jadi hukuman benar-benar, ya kan? Kemudian itu mafhum mukhalafah. Paham terbaliknya adalah bahwasanya keburukan-keburukan dalam kejadian di muka bumi ini semuanya itu disebabkan oleh kita juga. Kelakuan kita nih atau kelakuan sebagian kita. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yuhramu ar-rizqa bidzanbi yusibuhu." Sesungguhnya seseorang bisa diharamkan dari rizki disebabkan dosa yang telah dia lakukan. Itu pahami baik-baik, Pak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad, "Innar rajula la yuhramu ar-rizqa bidzanbin yusibuhu." Sesungguhnya laki-laki manusia bisa diharamkan dari rizki yang halal atau rizki yang baik disebabkan dosa yang telah dia lakukan. Na'udzubillah. Ya. Kadang ada rizki yang haram, ada enggak? Ada rizki yang haram. Orang berbuat maling, korupsi, ya, curanmor dan seterusnya. Itu rezeki dia, tapi haram dan enggak mungkin berkah dari itu. Kalau walaupun dia sedekahkan itu harta, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala sadaqata min ghulul. Tidak ada sedekah yang sah dia diambil dari hasil nilep, ya, ngambil yang bukan haknya. Jadi ini kerusakan ini, seret rizki, ya, atau ngadat keuangan, bahkan hutang berlipat-lipat, ya, atau enggak tenang hatinya pada harta banyak disebabkan dosa. Bahkan masalah makanan, Pak. Makanan bisa basi enggak? Normalnya rata-rata bisa basi. Kecuali kalau dimasukin ke freezer atau kulkas. Itu pun bagi yang punya. Lah kalau enggak punya, taruh di atas kompor. Itu pun harus dinyalakan apinya. Kalau kebakaran. Jadi bingung. Ternyata dulunya makanan itu tidak ada yang basi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula banu Israil lam yakhbuthit ta'am wa lam yahnazil lahm." Kalau bukan karena tingkah kelakuan Yahudi, yaitu Bani Israel dulu, maka makanan itu enggak ada yang membusuk dan daging tidak ada yang juga basi atau membusuk. Jadi asal dari makanan itu tidak ada yang basi, tidak ada yang busuk, Pak, asalnya. Ya. Ninggalin apa misalnya? Jamu misalnya. Jamu kalau udah 3 hari enggak dihangatin, basi, enggak enak dah. 4 hari seminggu. Dulu tidak seperti itu. Ya. Daging habis disembeli hewannya yang halal, kemudian daging itu dibiarkan dulu enggak membusuk. Enggak membusuk. Enggak ada kulkas dulu. Dia diemin lama gitu-gitu aja daging itu. Enggak busuk, enggak dikerburin lalat, belatung, enggak dulu. Tapi gara-gara tingkahnya Bani Israel. Yang ketiga itu Bani Israel atau orang Yahudi, Allah Ta'ala telah berikan, gimana cara ceritanya? Allah Ta'ala berikan namanya man was salwa. Salwa ini adalah burung semacam burung puyuh. Ya. Mereka mudah sekali menangkapnya. Kita tuh menangkap ikan, menangkap ini dengan mudah itu karena Allah yang membuatnya mudah. Kata Allah Ta'ala, "Wa sakhkhara lakum, alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard." Kamu tahu enggak sih kalau misalnya Allah itu telah menundukkan buat kalian apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, tunduk buat kalian, ikut sama kalian. Ikan sekali ngejaring, ya, kemudian banyak dapat. Itu Allah mudahkan itu. Enggak ada ikan dijaring atau dipancing dapat kemudian ikan protes. Ya akhi taqillah, kata ikan, enggak ada kayak gitu kan? Enggak ada kemudian lepas sendiri ikannya, melemparkan diri. Ya. Allah mudahkan. Dulu di zaman Bani Israel, karena Nabi Musa alaihissalam, Allah berikan kenikmatan berupa salwa. Salwa di sini bukan nama channel YouTube atau nama orang perempuan, tapi salwa ini nama binatang seperti burung puyuh, semacam burung puyuh, burung lah ya.
yang mana Allah mudahkan bagi orang-orang Yahudi ketika itu untuk menangkapnya. Ya. Setiap pagi itu bisa ditangkap itu burung-burung itu. Kemudian mereka makan. Dan Allah memerintahkan kalau udah ditangkap jangan disimpan. Jangan disimpan. Makan. Jangan disimpan. Karena besok bisa dapat lagi kamu, tangkap lagi. Jangan tangkap, simpan. Simpan, ihtikar gitu. Maksudnya ditimbun ya. Buat besok. Padahal Allah larang. Jangan ditimbun. Besok kamu dapat lagi kok gitu. Ya, seperti itu. Tapi namanya Bani Israel, yaitu Yahudi ini ngeyel. Udah dikasih tahu begini malah ngelanggar sengaja. Ya, karena kalau ditimbun itu maksudnya binatang yang mati itu salwa yang sudah mati, ditimbun nggak busuk. Sampai berapa lama juga nggak bakal busuk. Dulu kayak gitu. Tapi karena mereka melanggar hal ini, ya, akhirnya Allah hukum berupa apa? Allah jadikan daging tersebut membusuk. Mulai dari situ barulah busuk sampai sekarang. Ya, itulah diwartakan oleh Rasulullah SAW. Sejarah yang tidak terterakan di buku-buku sejarah. Tapi Rasulullah SAW beritahukan kepada kita. Itulah kerusakan demi kerusakan karena sebab kita, sebab manusia. Maka ketika kita melanggar syariat Islam, jangan heran akan ada kerusakan-kerusakan. Yang mana kerusakan tersebut belum pernah ada sebelumnya. Belum pernah ada sebelumnya kerusakan tersebut. Kerusakan di media sosial belum pernah ada ketika antum masih muda Bapak-bapak sekalian. Media sosial yang benar-benar banyak kerusakan di dalamnya. Ya. Belum pernah ada dulunya. Dan belum pernah terfikirkan di kita dulunya. Tapi ketika kita tahu kerusakan seperti ini, hanya bisa ngelus dada. Atau jangan-jangan kita pernah terjerumus. Atau masih terjerumus. Wallahu a'lam. Ya. Lihat Mesir bagaimana dulu revolusinya itu karena apa? Karena berawal dari media sosial. Dari komporan-komporan Facebook. Akhir terjadi pergulingan pemerintah. Ya kan? Tahun 2000 berapa? 11-an, tahun 2011 atau 2012. Ya, tapi akhirnya karena itu instan dan hanya provokasi saja, memang terjadi perubahan pemerintahan. Habis itu apa? Digulingkan lagi oleh orang-orang yang lebih zalim mungkin dari sebelumnya. Syuf itu kayak gitu. Nah, itu kalau sekarang ada yang memprovokasikan kayak gitu, lihat nanti akibatnya. Kita yang awam yang kena tumpah darahnya. Mereka tinggal apa? Tinggal ngopi depan laptop. Nah, yang provokasiin tuh, ya. Pak, tolong jangan tidur, Pak. Yang tidur tolong bangun, Pak. Ya, yang tidur tolong dibangunkan, ya. Tadi itu fasad. Jadi sudah terbukti benar-benar bahwasanya kerusakan demi kerusakan ini disebabkan oleh tingkah sebagian dari kita walaupun muslimin, ya. Kita lanjutkan. Qalu, mereka bilang nih, innama nahnu muslihun. Oh, sesungguhnya kami ini orang-orang yang berbuat perbaikan. Kami enggak merusak, kami malah mengadakan perbaikan. Syuf, lihat ini rata-rata siapa yang kayak gini? Orang-orang liberal. Ya. Saya mungkin beberapa kali nyebut di sini liberal, karena memang itulah yang sangat merusak. Karena mereka lah ketika orang-orang kafir kesulitan, mereka membantu orang-orang kafir. Ketika orang-orang muslim kesulitan, mereka malah senang. Tuh lihat ya. Nauzubillah. Ya. Jadi munafik zaman sekarang. Orang-orang liberaliun ini. Ya, mereka merusak, berusaha menggerogoti akidah kaum muslimin. Mereka mempelajari Islam dari musuh Islam. Nauzubillah. Ya. Ibarat mempelajari Al-Quran dari iblis. Gimana tuh Pak? Gak mungkin. Ya. Apa mungkin iblis kemudian akan mengajari, oh gini pemahamannya sahih salafus saleh? Gak bakal. Ya. Kita udah tahu lan tardu ankal yahud wala nasara hatta tattabi' millatahum. Gak bakal Yahudi Nasara itu ridho sama kalian. Gak bakal. Maka wajar mereka mengepung untuk menyerang Islam yang sesuai dengan kebenaran Islam, murni Islam itu sendiri. Nyerang mereka. Adapun Islam yang longgar, ya, yang liberal, mereka berteman. Ya, wajar.
Itu sudah Allah Ta'ala isyaratkan dan Rasulnya isyaratkan kepada kita. Ya. Dan anak-anak muda ini yang tidak terdidik dengan agama, sebelum mereka ini ketemu dengan Dajjal beneran, mereka akan mudah diprovokasi dan diobok-obok pemikirannya oleh Dajjal-Dajjal kecil, yaitu dai-dai yang menyerukan ke neraka jahanam, ke pintu neraka jahanam. Ya. Mudah sekali tertipu karena mereka ini awam. Dan dai-dai pengobar penyeru ke neraka jahanam itu cukup dengan memantik emosi, enggak dengan ilmu. Ya. Jadi emosi orang awam tuh dimainin. Ya, dimainin dengan logika-logika yang membuat mereka tuh gerah. Dan itu yang lebih suka disantap oleh orang awam dibandingkan ilmu-ilmu yang mapan seperti ini sesuai dengan pemahaman yang benar. Karena ini terasa berat. Kenapa terasa berat? Karena dihalang-halangi oleh syaitan dari manusia ataupun dari jin. Maka beruntung kalau misalnya kita memiliki spirit mau kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah dan pemahaman sebagaimana kata Rasulullah, ma ana alaihi washabi, sebagaimana saya sekarang dan sahabatku berada di atasnya, itu jalan Shiratal Mustaqim. Ya. Jadi mereka berkilah, kami bukan ngerusak kok, kami malah berbuat perbaikan. Itu jawaban seperti itu, ya. Nanti Allah jawab, ala innahum humul mufsidun. Mereka lah yang merusak, tapi mereka enggak ngerasa, itu jawaban dari Allah. Tapi jawaban mereka pas kita bilang, kalian jangan merusak agama Islam. Mereka bilang, oh kami enggak merusak agama Islam. Ini namanya penyegaran. Ini namanya pencerahan. Itu. Mereka ngomong kayak gitu tuh. Pencerahan kata mereka. Dengan bahasa-bahasa yang intelektual. Dengan bahasa-bahasa yang membuat orang awam itu terkesima. Anak-anak muda ngerasa keren dari barat nih, produk barat bagus nih. Daripada bahasa-bahasa Arab. Bahasa Arab misalnya apa? Mudharabah. Apa tuh mudharabah? Gitu kan? Kemudian bahasa Arab istilah dalam syar'i misalnya istilah dalam syar'i misalnya ta'addudul adyan. Apa itu ta'addudul adyan? Bagus tuh, pluralisme tuh bagus. Lafalnya tuh kelihatan kerenan barat memang. Terkesima anak-anak muda kita dan mereka memantik emosi anak-anak muda kita dan juga menipu. Nah, itu sebenarnya jawaban semacam itu dan pembolak-balikan fakta semacam itu berasal tadinya dari, ya tentu dari iblis pertamanya. Ya, iblis kan bilang apa? Iblis bilang apa kepada Adam dan Hawa? Dan istrinya. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Ya kan? Kan dibujuk dirayu itu supaya apa, makan buah dari pohon yang terlarang itu. Sampai iblis ini bilang benar-benar sungguh-sungguh itu iblis itu. Ya, ijtihadnya tuh benar-benar sungguh-sungguh tuh. Pontennya tuh mungkin 100 kalau untuk kejahatan. Benar-benar bersungguh-sungguh bilang inni lakuma laminan nasihin. Aku untuk kalian itu adalah orang yang menasihati kalian. Aku adalah penasihat. Ini aku sarankan, aku nasihati kalian. Itu ambil buah itu. Ya. Dari dengan kalimat nasihat. Padahal itu bukan nasihat. Penjerumusan menuju kesesatan. Kemudian diadopsi oleh Fir'aun. Na'udzubillah. Fir'aun bilang gini, sebagaimana dihikayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 26, "Zaruni aqtulu Musa." Biarkan, wahai kaumku, biarkan aku membunuh Musa itu. Waliyad'u rabbahu, agar dia menyeru Rabbnya. Apa kata Fir'aun di sini, Pak? Inni akhafu an yubaddila dinakum. Wahai kaumku, biarkan aku yang menghancurkan Musa. Biar dia minta tuh sama Rabbnya. Wahai kaumku, aku takut Musa ini akan mengubah agama kalian. Kayaknya kayak peduli banget kita sama kaumnya. Kayaknya care banget sama kaumnya kan. Kayak misalnya anggap saja misalnya ada bilang, anak takut antum itu semua
salah jalan. Nah gitu tuh ngomong gitu. Itu rasa itu, wah kayaknya Umar bilang, Firaun ternyata ya care sama kita, gitu kan. Belum cukup. Sampai Firaun juga bilang, au an yuzhira fil ardil fasad. Atau aku takut Musa ini akan memunculkan kerusakan di muka bumi. Tuh lihat tuh bagaimana Firaun ngomong tuh. Itu Firaun yang ngomong tuh. Yang ketika Nabi Musa dakwahkan kepada dia bilang apa? Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb kalian yang tertinggi. Orang paling kufur ketika itu, dan mungkin sampai sekarang lebih kufur Firaun daripada orang-orang kafir sekarang mungkin. Itu bilang apa? Aku takut terjadi kerusakan di muka bumi ini. Tuh, bayangkan tuh. Diambil sama orang-orang munafik zaman sekarang. Oh enggak, kami ini membuat perbaikan. Kami enggak mau adanya kerusakan. Enggak usah yang namanya vonis bid'ah itu, enggak usah ada. Vonis syirik enggak usah ada. Itu memecah belah umat itu. Kata mereka tuh. Oh, apa orang-orang awam tuh mengamini. Oh benar juga ya orang-orang ini. Kenapa? Orang awam emosi mainnya, bukan pakai akal. Enggak pakai mizan akal, enggak pakai mizan ilmu. Dan kalimat seperti ini kalimat emosional yang bisa membuat orang-orang yang memakai emosi ikutan. Enggak usah kita ngomongin akidah. Jangan dulu ngomongin akidah. Itu bakal memecah belah. Enggak usah ngomongin bid'ah. Jangan mencap amalan-amalan apapun bid'ah, enggak ada. Enggak boleh. Antum bukan Tuhan. Nah, kayak gitu enak tuh ngomongnya. Benar juga ya. Kita kan bukan Tuhan, ngapain kita menghakimi orang? Only God can judge me. Cuman Tuhan yang bisa menjudge. Antum enggak punya apa-apa, antum manusia enggak bisa ngejudge kita. Itulah hakikat liberal. Nah, ya, itu apa? Intinya liberalisme itu premanisme dalam beragama. Preman itu dari kata free man, ya kan? Itu orang bebas, semaunya saya, nggak mau disalahin, tapi giliran ngelihat ada kesalahan, dia nyalahin orang. Ya. Jadi itu seperti itu. Dikiranya bahwasanya itu adalah memperbaiki agama, padahal tidak, menghancurkan agama. Tapi kita lihat dalam tafsirnya, wa idza nuhu 'anil ifsadi fil ardi bil kufri wadh-dhunubi wa ghairiha ankaru wa za'amu annahum hum ashabus salahi wal islah. Jika mereka diperingatkan dengan larangan daripada membuat kerusakan di bumi dengan kekufuran, dosa-dosa dan lainnya dari keburukan, mereka mengingkarinya. Mereka mengira bahwa diri mereka adalah orang-orang baik dan mengadakan perbaikan. Nah itu mereka tingkahnya seperti itu, Pak. Ya. Kemudian dilanjutkan di ayat berikutnya 12. Allah Ta'ala berfirman, ala innahum humul mufsidun. Tahuilah, ingat ya, sesungguhnya mereka lah orang-orang yang berbuat kerusakan. Mereka lah orang-orang yang berbuat kerusakan. Walakin la yash'urun, tapi mereka enggak sadar. Jadi orang munafik itu sebenarnya bodoh. Mereka enggak sadar bahwasanya mereka sedang mengoyak-ngoyak agama mereka sendiri. Dan mereka enggak sadar bahwasanya mereka itu sedang menghancurkan masa depan mereka sendiri. Ya, dengan kalimat-kalimat kufur dan kalimat-kalimat yang mengacaukan. Tafsirnya, wal haqiqatu annahum hum ashabul ifsad. Dan pada hakikatnya mereka adalah orang-orang pengrusak. Walakinnahum la yash'uruna bidzalika. Tapi mereka tidak merasa begitu. Wala yash'uruna anna fi'lahum 'ainul fasad. Dan mereka tidak merasa bahwa perbuatan mereka itu adalah kerusakan itu sendiri. Enggak merasa. Sebagaimana orang-orang sekarang juga banyak yang merasa bahwasanya mereka kalau ngomong agama benar, padahal enggak pernah belajar. Salat jemaah kadang-kadang, ya. Kalau lagi mood aja. Pengajian jarang dihadirin. Pengajian medsos baru hadir tuh. Pengajian jarang hadir. Kalaupun hadir, pengajian yang cuma wiritan doang, enggak ada ilmunya. Maksudnya enggak ada penyampaian ilmu. Coba antum misalnya, Anda di sini, Pak, dalam waktu sekarang udah 43 menit ya. 40 menit dari awal sampai sekarang. Ana kerjanya tuh ana cuma zikir doang aja. Ayo zikir yuk. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar. Terus sampai 40 menit.
Ana tanya, dapat tambahan ilmu enggak? Pahala insyaallah ya, pahala insyaallah. Cuman ilmu enggak ada. Tetap gitu-gitu aja kan? Tetap gitu-gitu aja. Maka itulah kalau misalnya pengajian yang isinya zikir saja, ya bagus untuk zikirnya, pahala insyaallah dapat. Tapi ilmunya, padahal ilmu ini butuh sekali, ilmu ini butuh. Kalau bisa setiap hari itu ngaji itu, supaya ilmunya terakumulasi banyak, diamalkan. Itu yang bikin maju. Ya, kalau cuman hadir doang, ya walaupun kita ini ilmu ya, ngutarin ilmu, tapi kok hati antum tertutup, nggak mau ikutan, ya nggak bakal. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Ketutupan. Ilmu datang, ketutupan, nggak terima, keblokir. Ya. Tapi itu yang harus sebenarnya, itu kemajuan kaum muslimin di situ. Ngaji yang benar gitu loh. Pengajiannya pengajian benar. Yang diutarakan ilmu, dan ilmunya itu harus benar. Karena enggak sebagian ilmu itu sebagian dari orang atau dai ngutarain ilmu itu yang menurut dia sesuai dengan selera masyarakat. Biar pada ridho sama dia. Ini jahat sebenarnya, ini kayak gini, enggak boleh. Kita itu ngutarain atau nuntut atau mengutarakan ilmu itu sejatinya bukan karena mencari ridho antum, bukan. Antum gak suka misalnya, padahal ini benar, silahkan. Karena ujung-ujungnya itu akhirat sebenarnya kita ini. Yang penting Allah yang menilai. Kalau gak suka pada metodenya, baru silahkan koreksi. Tapi tidak suka pada ilmunya, padahal itu kebenaran, tafadhol. Nanti lihat konsekuensinya, ya kan? Kebenaran itu tetap kebenaran, walaupun dilawan oleh seluruh makhluk Allah Ta'ala. Ya. Dan kata Nabi SAW, Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menentang kebenaran padahal sudah jelas benar. Itu sombong tuh. Ada orang sombong dengan pakaian, Pak. Itu masih lebih mending dibandingkan dengan sombong karena tidak mau menerima kebenaran. Oh, ini dai masih muda, gak mau nih. Kalau tahu ini benar, enggak salah dia. Kenapa dia salah? Karena masih muda. Gak bisa kayak gitu, gak ada alasan kayak gitu. Lihat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu anak kecil. Rasul doakan, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan dia paham agama dan ajari dia tafsir. Jadi ulama akhirnya. Di antara sahabat termuda sampai Umar bin Al-Khattab, Anda pernah cerita di sini tuh. Pernah cerita di sini kalau nggak salah. Awal-awal dulu ya. Umar bin Al-Khattab ya, kemudian menanyakan tafsir surat Al-Asr, surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Semua sahabat yang tua-tua ya, ketika ngumpul itu Umar bin Al-Khattab sama sahabat yang udah sepuh ya. Di bawah itu Ibnu Abbas sama Umar bin Al-Khattab. Yang tua-tua ini pada bilang, ya Umar ngapain antum kok malah ngadirin anak kecil di majelis kita? Ini kan majelis kibarul ulama, ya kan? Ulama besar, ya. Muinya sahabat lah gitu ya, ulama besar gitu. Ya Umar, gimana antum nih? Masa ngadirin anak kecil? Kalau anak kecil kayak gini pun kan juga punya anak-anak gitu. Kata Umar, oh antum nggak tahu manzilah beliau, manzilah anak ini. Dia ini punya sesuatu yang khusus yang didoakan oleh Nabi SAW. Kemudian surat An-Nasr ini Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Umar minta sama sahabat-sahabat besar ini, coba ayo antum tafsirkan surat An-Nasr. Ditafsirkan sama sahabat dengan tafsir yang zahir yang biasa aja. Umar gak merasa takjub dengan itu. Ya Ibnu Abbas, tafsirkan, tolong bangunkan. Tolong tafsirkan ya surat An-Nasr. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya itu mendekati kematian Nabi SAW. Takjub semua sahabat. Baru dengar tafsiran kayak gitu. Dan ternyata benar tuh tafsiran. Padahal masih kecil. Belia belasan tahun. Sahabat-sahabat ini udah besar. Atau sombong menolak kebenaran karena oh ini belum lulus LIPIA ini orang nih. Ya. Atau apa gelar antum? LC. LC. Ada hari gini doktor. Ya mau saya terima omongannya. Gak bisa kayak gitu. Menolak kebenaran karena jenggotnya sedikit. Gak bisa juga. Ngomong bener nih.
Antum ini ngomong apa? Jenggot antum belum banyak, nggak layak lah antum ngomong kayak gitu. Yang layak itu jenggot-jenggot yang besar itu. Ini malah lebih buruk lagi nih, ya. Karena jenggot itu tidak menandakan kualitas ilmu, kapasitas belum tentu. Kadang yang mulus plus mulus bahkan nggak punya dagu mungkin ya, kecelakaan atau gimana, bisa aja lebih berilmu daripada yang jenggotnya panjang. Kadang yang jenggotnya panjang nggak ada isinya, maksudnya isi cuma jenggot doang. Gak maksudnya, maksudnya bukan meremehkan, bukan. Tapi maksudnya dia alhamdulillah mengikuti sunnah Nabi SAW. Sunnah dalam artian jalan hidup Nabi berupa memanjangkan jenggot karena Nabi menyuruh wa'fur liha, yaitu biarkanlah jenggot, jangan diapa-apain. Iya, tetapi tidak mau nuntut ilmu, maunya dagang terus. Ke tabligh akbar isi dagang, mikirnya duit, nungguin di stand dia. Ya, sementara orang pada di dalam pada nuntut ilmu. Ceramahnya keluar, dia cuma ngurusin dagangan aja. Ya, akhirnya 5 tahun dia jenggotan, gak ada ilmunya sama sekali. Kalah sama yang 1 tahun belum berjenggot, tapi masya Allah nuntut ilmunya. Jadi ibrahnya ini bukan di penampakan, ibrahnya juga bukan di gelar sebenarnya. Walaupun biasanya yang lebih bergelar insya Allah lebih berilmu dan seterusnya. Ibrahnya juga bukan di usia. Ya, tapi itu masalah kesombongan ya. Taib. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Mereka enggak sadar. Dan itulah orang-orang merusak. Dan sekarang orang-orang munafik itu banyak sekali, Bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian. Kita lihat, hati-hati kita yang sebagai orang-orang awam ini terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang di luar koridor Islam. Islam telah mengatur seluruh kehidupan. Antum kita semua mengamini bahwasanya Islam telah mengatur adab buang air sekalipun, ya kan? Lihat Salman Al-Farisi bertemu dengan seorang yang dari Yahudi. Orang Yahudi itu bilang, katanya dengar-dengar ya, tuh lihat Nabi kalian ya ngatur masalah buang air. Itu Yahudi ngomong kayak itu tuh meremehkan, padahal Yahudi tersebut apa? Kagum gitu loh. Ini loh di agama bener nih, ngatur sampai buang air diatur tuh. Adab-adabnya. Masuk WC, adab-adabnya diatur. Salman Al-Farisi ngelihat orang kafir kayak gini bilang, "Iya. Agama kita itu, ya. Itu boleh kita itu takabur terhadap orang yang sombong kafir kayak gini boleh. Disyaratkan. Karena dalam kondisi berperang secara hujjah. Iya. Agama kami itu ya jelas. Semua ditata rapi. Kalau perlu ejek agama dia, kalau misalnya dia enggak balik mencela, emang agama kalian apa? Apa aturan agama kalian? Diatur enggak? Kita ada buang air saja diatur, masuk ke kamar mandi, kaki kiri dulu sunnahnya, dan sebelumnya baca apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jelas itu. Cebok juga dengan tangan kiri diatur minimal 3. Cebok dengan batu istijmar, ada istilah istijmar, istinja, istinqa. Istilah itu banyak. Ini agama Islam agak ilmu, Pak. Itu cebok aja diatur, apalagi dalam urusan bertaamul, yaitu berhubungan dengan pemerintahan misalnya. Ya lebih diatur lagi, cebok aja diatur. Ya apalagi urusan yang sosial masyarakat dan pemerintahan ini. Logika dong dipakai. Jangan pakai perasaan dalam menghadapi penguasa. Kalau pakai perasaan, ya itulah yang terjadi pada barat. Revolusi kayak gini, dikit-dikit demo, dikit-dikit ini, itulah yang terjadi, Pak. Ya, kalau pakai perasaan ya. Nah, gitu ya. Dan sekarang ini memang sedang diancam-ancam, ditakut-takutkan dengan pemberitaan begini begitu, Pak. Antum kalau misalnya perhatikan bedanya tahun 80, 90, sekarang 2000 berapa? 2016 masih ya. Insyaallah 2 hari lagi udah tahun depan tuh, Pak. Kapan tahun depan? Besoknya. Udah tahun depan insyaallah, masyaallah. Ya. Jadi kita bedakan sama dulu tuh. Dulu kayaknya aman hidup ya. Dulu kereta tuh masih ekonomi doang isinya. Kereta dulu ekspres Pakuan, aman, enggak ada copet, enggak ada apa, enggak ada ini. Sekarang kita ada di dalam rumah enak aja ngerasa enggak aman. Kenapa? Berita di WhatsApp tuh. Wow, pada ada penyerangan ini, ada ini tuh, lihat. Anda bawakan satu ayat saja ini sebagai khatimah ya, akhir pembahasan kita. Ya, insyaallah antum harus berpegang dengan ayat Allah Ta'ala ini.
ya, kalau nggak salah di surat Ali Imran, dan saya berharap antum juga murajaah ayat ini dan lihat di surat Ali Imran kalau salah. Allah Ta'ala berfirman, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Perhatikan, yaitu orang-orang beriman nih, kayak gimana nih tingkahnya orang-orang beriman nih, sikapnya, karakternya. Orang-orang beriman, qala lahumun nas, ada banyak orang yang bilang ke orang-orang beriman ini, innan nasa qad jama'u lakum, hati-hati, banyak pasukan yang sudah berkumpul buat kalian, yaitu untuk menyerang kalian. Ini sekarang kayak gini kan, hati-hati wahai orang Indonesia, banyak orang-orang yang udah mengepung kalian. Tapi faktanya benar gak sebenarnya? Ya benar. Benar gak? Benar. Ini ngeri emang, ngeri kan? Fakhshawhum, maka takutlah mereka, ngeri loh mereka, serem loh mereka. Nah, itu. Sekarang kayak gitu tuh, orang-orang yang nyebar-nyebar berita tuh, pengen nakut-nakutin kita sebenarnya. Ya memang menakutkan kalau bagi nalar orang biasa, tapi bagi nalar orang beriman, jangan takut. Mereka yang nyebar berita tuh seperti ngomong, lihat tuh orang-orang udah mau menyerang kalian, takutlah kalian sama mereka, ngeri loh mereka, serem. Apa kemudian kata Allah Ta'ala, fazadahum imana. Justru kabar-kabar seperti itu, fazadahum imana, membuat iman mereka bertambah. Jadi kalau misalnya kita melihat kabar-kabar seperti ini, kemudian kita malah takut, nggak mau lah, besok-besok nggak mau keluar lah, nggak mau ngaji lagi lah, nggak mau gini lagi lah, itu berarti imannya cetek, nggak sesuai dengan ayat ini. Tambahlah iman kita ketika melihat fitnah-fitnah berkobar di mana-mana. Iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kemudian yang orang-orang beriman bilang setelah melihat kabar-kabar mengerikan ini? Waqalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah dan Dia sebaik-baik yang dapat menjadi membantu kita. Sekarang fitnah itu banyak Pak ya. Antum melihat nanti masa depan gimana nih, anak-anak kita sekolahnya di mana. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tetapi jangan juga meremehkan kekuatan orang-orang yang mau menyerang kita gitu loh. Maksudnya mereka ya ada kekuatan, mereka prepare, dan mereka aslinya tidak kuat. Lihat sekali lagi, orang-orang kafir bisa ngangkangin dan menjajah orang-orang muslim bukan karena kekuatan orang kafir, tapi karena kelemahan orang muslim sekarang. Berarti cari gimana? Kita nggak usah ngancurin orang kafir itu sendiri sekarang, karena kalau ngancurin kita yang kalah. Berarti apa sekarang tugasnya? Kita kuatkan diri kita dengan ketakwaan, ibadah dan keimanan. Akidahnya benerin, ibadahnya juga benerin. Akidahnya sesuai dengan tauhid dan ibadahnya sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kuncinya, dan selesailah kajian ini. Alhamdulillah. Anak pengen pada pekan depan insyaallah kan ada lagi, insyaallah pekan pertama di bulan Januari. Bagi yang bertanya, anak harap pertanyaannya pakai kertas. Ana harapkan seperti itu, dan sudah Ana beri masukan ke DKM juga. Kalau sekarang kalau ada pertanyaan silakan Bapak. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Masya Allah. Ya silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita boleh tidak mengambil apa atau ilmu dari Ustaz yang tidak dirasakan, misalnya cukup lebar atau Islam, kalau kita tidak merasakan ini, Walaupun apa ilmunya? kalau ilmunya kita dari Arab. Mencukur jenggot atau isbal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Sebagian ulama mengatakan bagi dai-dai yang mencukur jenggot atau yang isbal, maka tidak usah diambil omongannya. Sebagian ulama berkata begitu. Tapi begini Pak, masalah jenggot itu adalah khilafiyah di antara ulama, dan masalah isbal adalah khilafiyah di antara ulama. Ya, ketika seseorang musbil, ini bukan berarti saya membolehkan. Bagi saya mengambil pendapat yang mengharamkan secara mutlak. Sombong atau enggak sombong, haram isbal itu. Jenggot
Sombong atau enggak sombong ada enggak orang? Orang jenggotan pun bisa sombong gitu kan. Maksudnya jenggot itu juga masalah yang tidak asas manhaj, bukan asas perkara manhaj. Antum bedakan antara asas manhaj dengan furu' dari masalah-masalah fiqhiyah seperti ini. Isbal, jumhur ulama mengatakan dia makruh kalau tanpa kesombongan dan dia haram kalau ada sombongnya. Taib, itu jumhur ulama sebenarnya. Ya. Dan sebagian ulama, dan itu pendapat sebagian ini yang ana pilih insyaallah, dan juga antum mudah-mudahan juga mengikutinya, adalah isbal itu haram, sombong atau tidak haram tetap, dan terancam neraka. Dan itu yang kita pegang alhamdulillah. Tetapi ketika melihat ada orang itu isbal, itu bukan berarti dia udah keluar dari manhaj salaf atau belum enggak bisa dibilang. Kenapa? Karena ini pun masalah khilafiyah dan ini masalah fiqih. Ini masalah khilafiyah dan masalah fiqih. Ya, tetapi tentu ya kita enggak enak lihatnya, karena apa? Ini kan masalah neraka gitu kan. Tetap hal yang tidak enak gitu. Ya. Nah, ketika udah enggak enak seperti ini, kita ngelihat ikhwan isbal gitu aja udah enggak enak kan? Ngaji lama tapi masih isbal, enggak enak kan? Ya lebih-lebih kalau ngeliat dai udah tahu ilmunya, tahu ini ke neraka ini apa, masa masih isbal. Maka yang lebih baik tidak kita ikuti walaupun apapun gelarnya. Ya, saya juga punya beberapa teman yang semoga Allah rahmati dan beri hidayah, ilmunya tinggi. Mungkin insyaallah jauh lebih tinggi dari ana. Ya, ilmu fikihnya masyaallah. Ngomongin tentang khilafiyah banyak. Bikin umat bingung. Ya. Ini khilafiyah, disebutkan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Orang-orang awam tuh enggak butuh perbedaan banyak, pusing. Apa sih yang mau apa Ustaz? Ini hukumnya apa? Udah bilang aja. Ya mungkin boleh bilang ini khilafiyah, ini milik gini, ini milik gini. Bagi saya insyaallah yang benar adalah gini. Dan itu kan nenangin bagi orang awam. Ini ada teman-teman seperti ini, ilmu fikihnya banyak tapi untuk beberapa hal tidak dijalankan, seperti masalah jenggot tetap dicukur. Apa yang dicari jenggot cukur itu? Isbal. Ya, 1 meter ke bawah misalnya. Ya. Padahal sudah jelas Rasulullah bersabda, ma asbala fi ka'baini fa huwa finnar. Apa yang di bawah mata kaki itu di neraka. Ya. Di sini Anda silakan bagi yang mau mengambil pendapat jumhur, tafadhol. Tapi Anda berpesan ya kawan, sunnah Nabi sudah jelas, kalimat Nabi sudah jelas. Yang di bawah mata kaki itu neraka balasannya, naudzubillah. Tapi ini masalah khilafiyah, oke lah masalah khilafiyah. Tapi kita lebih baik kembali kepada hadisnya. Minimal kita takutlah, walaupun kita bilang itu makruh, minimal kita takut. Jangan lakukan itu. Di mana sifat wara kita, kehati-hatian kita? Bukankah kita ittaqun nar walau bisyikki tamrah, jauhilah neraka walaupun dengan sebatas bersedekah dengan separuh kurma saja. Itu saking apa? Saking kita diwajibkan atau dianjurkan oleh Rasulullah SAW menjauhi neraka. Ya udah jauhin itu isbal. Usahakan ya kawan, atau teman-teman yang mungkin qadar Allah masih isbal. Maka wajar kalau misal Anda udah profesor, ya, Anda masih isbal, tahu hadis-hadisnya, hafal hadis-hadisnya, tapi Anda masih isbal. Wajar jika anak-anak ngaji ini enggak mau lagi dengar Anda. Kenapa? Wong ustadznya aja dengar sabda Nabi enggak diamalkan. Ya kan? Ya. Tapi gitu Pak, itu perkara masih perkara furu' dan tidak kita bilang oh dia ini isbal berarti dia bukan keluar dari manhaj salaf, itu agak berat, ya agak berat. Tapi tentu layak bagi kita untuk meninggalkan perkataan orang yang masih seperti ini, tidak mengamalkannya. Wallahu taala a'lam. Ya, baik. Silakan, kawan, ada lagi yang mau bertanya? Ada? Antum? Ya, silakan, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak jelas. Seperti antum enggak pakai itu lebih jelas. Nanti Anda jelasin. Hah? Iya. Salah satunya adalah terkait misalnya isu yang mengenai hukum makan yang ideologi isunya adalah Syiah. Saya mau tanya mengenai sikap kita terkait atau mengenai akibatnya jika kita
Sebenarnya ini berkaitan dengan masalah politik ya. Kita untuk Maksudnya terkait itu masalah sikap. Islam itu terkait masalah Ya. Bagaimana kita bersikap? sesuatu yang kita sendiri itu belum mengalaminya. Iya. Taib. Menjudge atau melabeli seseorang yang beritanya masih simpang siur. Iya. Nah, taib. Dan itu berkaitan juga dengan konteks kekinian, yaitu menjelang Februari ini. Wallahu taala alam. Syuf talibul ilm itu tidak layak untuk berkecimpung di masalah-masalah seperti ini, meneliti masalah-masalah seperti ini ya. Karena ini masalah fitnah, jelas ini. Fitnah itu kelihatan ketika adanya ikhtilat al-umur, yaitu ketika terjadinya percampur bauran antara halal dan haram, batil dan hak. Bingung kita. Dan pasti antum ketika melihat berita-berita ini bingung. Yang nomor 1 katanya gini, tapi ada katanya kayak gini. Nomor 3 katanya gini, tapi ada kayak dan seterusnya. Nah, bingung. Yang satu ini ya perempuan, yang satu ke Syiah, yang satu Masya Allah, bingung. Ini fitnah, inilah fitnah itu sendiri, inilah fitnah. Yang terbaik apa? Kata Nabi SAW, yang duduk lebih baik dari yang berdiri, yang rebahan lebih baik dari yang duduk. Diam. Loh, tapi kok diam orang-orang batil, orang-orang yang ini bakal ini. Justru di sini kita diam mauqif kita karena kita mencari keselamatan dulu. Ya. Berita-berita ini ancur-ancuran semuanya. Apakah antum bisa memvalidasi ini berita ini benar? Terus antum percaya? Kalau salah gimana? Fitnah lagi kan jadinya. Kalau benar bingung kita. Ternyata dua-duanya buruk, semuanya buruk. Ketiganya semuanya enggak ada yang benar misalnya. Mau gimana? Pilih yang paling ringan, buruknya enggak ada. Karena beritanya buruk semua. Pasti ada berita itu buruk semua karena ada kepentingan, karena ada saingan. Pokoknya inilah fitnah. Ya. Terus kita gimana dong? Kata Nabi SAW, ibadah di zaman fitnah itu seperti kahijratin ilayya, seperti hijrah kepadaku. Ketika kita dipertontonkan skenario yang luar biasa rumitnya ini, kita dekatkan, makin dekat sama Allah. Dan ibadah di zaman fitnah seperti hijrah kepada Rasulullah. Kita mau apa? Mau pusing di fitnah atau kita mau hijrah ke Rasulullah? Yang kedua. Tapi nanti kalau kita hijrah ke Rasulullah, kemudian fitnah dibiarin, orang-orang batil bahkan justru itu ketika kaum muslimin terseret, mereka ngomongin fitnah semua, justru itu senang orang-orang munafik. Paham di sini? Justru ketika kaum muslimin tulabul ilm yang berpeci jenggotan ngomongin fitnah, ngomongin politik, itu yang disenengin oleh syaitan. Ya. Dan provokator. Provokator itu senang kita semua tuh ngomongin fitnah, ngebahas tentang si fulan, membahas fulan calon ini, senang mereka tuh. Ya, jauh dari ilmu akhirnya. Kalau kita merapatkan saf kita, salat lebih bagus lagi, khusyuk, kemudian ngaji lebih bagus lagi, itu insyaallah kemenangan itu dari situ. Gimana caranya? Allah yang tahu. Allah yang tahu. Lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan." Aku menjadi penjamin sebuah rumah di tepian surga bagi orang yang meninggalkan mira walaupun dia dalam posisi benar. Apa itu mira? Mira itu debat kusir. Dan membahas fitnah itu sangat potensial untuk debat kusir. Antum cari surga atau cari apa? Antum nanti bilang, antum nih cari selamat sendiri, enggak mikirin kaum muslimin. Justru kita menyerukan kayak gini supaya kaum muslimin yuk merapat ke majelis ilmu. Jauhi berita-berita yang enggak jelas itu. Merapat ke majelis ilmu. Maka disitulah kemenangan. Lihat bagaimana sahabat bertanya kepada Rasul. Mereka kesulitan dalam berperang. Mata nasrullah, kapan kemenangan dari Allah? Jatuh bagaimana sahabat tanya tuh sampai ada yang kurang sabar. Mata nasrullah ya Rasulullah, kapan kemenangan dari Allah? Apa jawaban Rasul? Ala inna nasrullahi qarib. Kemenangan dari Allah itu dekat. Kapan? Wallahu a'lam. Tugas kita bukan mengetahui kapan dekatnya kemenangan, kapan kemenangan itu terjadi. Tugas kita lakukan sesuatu sesuai koridor manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun nanti kemenangan kapan terjadi itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita bukan mengkapankan kemenangan. Tugas kita adalah tetap di jalur menuju kemenangan. Itu aja.
Begitu Pak. Maaf Anda jawaban pasti nggak memuaskan sebagian orang ini. Nggak apa-apa. Memang nggak memuaskan. Tetapi kalau antum tahu arti dari jawaban tadi, antum akan tenang insyaallah. Beneran. Orang sekarang banyak awam terombang-ambing kenapa? Karena mereka ngurusin beginian. Bingung. Kita walaupun jawab udah kayak gitu tadi, tapi tetap ngurusin ginian, antum pasti tetap bingung. Beneran. Karena syaitan itu sekerjanya itu ngebingungin orang-orang beriman. Ingat gimana kata Allah Ta'ala? Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka berusaha apa? Menipu Allah dan berusaha menipu orang-orang beriman. Kita tuh berusaha ditipu. Sampai kita terseret jauh dari majelis ilmu dan lebih fokus di politik dan semacamnya. Fana'udzubillah. Ya, jadi ikhwan sekalian, antum bersyukur banyak majelis ilmu dan antum dikelilingi oleh para dai-dai yang alhamdulillah mereka juga mengajarkan ilmu yang sahih insyaallah. Bersyukur. Jangan malah baca Quran ya, kita fiqhul waqi'. Fiqhul waqi' itu bagi orang sekarang, orang-orang yang di jalanan sekarang, fiqhul waqi' itu adalah khataman Quran. Ya kan? Bukan khataman Quran. Mengkhatamkan kitab boro-boro. Coba kitab-kitab akidah dikhatamkan boro-boro. Quran yang dikhatamkan A sampai Z, berita-berita. Maka nasihati diri anda juga kaum muslimin sekalian, ya kita kembali ke majelis ilmu lebih rapat lagi dan semoga Allah Taala memberkati ilmu kita dan sepertinya waktunya udah terlampau jauh. Ya jazakumullah khair atas partisipasinya dan harap kedepannya mudah-mudahan pertanyaan melalui kertas biar lebih kedengaran ya, biar lebih enak lagi insyaallah taala. Dan anda meminta maaf jika jawaban anda atau kalimat anda ada yang salah, ada yang tidak benar, maka itu semua dari anda dan juga dari syaitan. Adapun yang benar maka semua itu dari Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya. Mohon maaf atas kesalahan-kesalahan dan jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.